أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama surat yang ke-24 ini adalah surat An-Nur? Kita dapatkan di ayat yang ke-35 ini ada 5 kata An-Nur. Maka di sini kita akan mendapatkan banyak rahasia-rahasia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan, yang menjelaskan tentang ayat ke-35 ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah sebagai pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada langit, memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin dengan satu, yaitu dengan memberikan petunjuk. Maka seorang mukmin yang Allah telah berikan hidayah petunjuk, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya kedua yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin adalah cahaya berupa Al-Quran. Cahaya berupa Al-Quran. Oleh karena itu, singkatnya, yang dimaksud dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya, pada dada seorang mukmin adalah jika ada cahaya iman. Jika ada cahaya iman berupa petunjuk yang Allah berikan sejak kita lahir, dan Allah kuatkan cahaya-cahaya petunjuk-petunjuk berupa panca indera, berupa petunjuk agama, maka sempurnalah cahaya itu, nur ala nur, jika seseorang hamba yang Allah telah berikan petunjuk keimanan, kemudian ia tambah petunjuk keimanan itu dengan nur cahaya Al-Quran. Oleh karena itu, kebanyakan sahabat menafsirkan dan tabi'in menafsirkan nur ala nur, cahaya di atas cahaya adalah cahaya keimanan pada diri seorang mukmin, kemudian ia mendapatkan cahaya lagi, menambahkan cahaya dengan cahaya Al-Quran. Masya Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi kita
yang Allah telah berikan petunjuk dan Allah pilih menjadi ahlul Quran. Karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan cahaya di atas cahaya. Karena ada orang mukmin yang telah mendapatkan petunjuk tetapi tidak membaca Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, itulah yang disebut seperti kurma. Rasanya manis tetapi tidak harum, tidak bercahaya. Tetapi hendaknya kita sebagai utrujah. Apa itu utrujah? Mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an yaumil akhir, dan dia juga membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, itulah seperti utrujah. Kalau kita di Indonesia seperti mungkin durian. Tahu durian? Durian itu sangat harum. Harum sekali. Dan ketika dimakan sangat manis. Itulah orang-orang mukmin yang mendapatkan hidayah dan di dalamnya ada cahaya Al-Qur'an, nur ala nur. Nah, selanjutnya singkatnya bahwasanya ada kata di sini Allah memberikan perumpamaan cahaya pada seorang mukmin adalah seperti misbah, seperti lampu. Lampu itu beda dengan lilin. Kalau lampu itu karena ada energi dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia memberikan cahaya tetapi tidak membakar dirinya. Itu lampu, kita lihat lampu. Terus memberikan cahaya. Energi dari mana sehingga lampu bisa nyala? Itulah energi iman. Itulah energi Al-Quran. Semakin tinggi interaksi kita dengan Al-Quran, semakin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan kita lampu yang bisa menerangi di tengah kegelapan dengan jangkauan yang besar dan luas. Orang yang kuat imannya dan orang yang kuat interaksinya membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, bagaikan nanti lampu yang 45 watt ke atas. Ibarat masjid ini cukup dia satu lampu, tapi dia bisa sudah menerangi. Ia bagaikan lampu sorot yang bisa menyoroti, bisa memancarkan cahayanya ke tempat yang jauh. Maka di sini ada kata zaitun. Maka diibaratkan adalah ada zaitun. Ada kata zaitun di sini. Allah memberikan pelajaran kedua. Allah memberikan keberkahan pada minyak zaitun. Mengapa minyak zaitun memberikan cahaya keberkahan? Karena ternyata pohon zaitun ini tumbuh di tempat di Timur Tengah. La syarqiyah wala gharbiyah. Ia mendapatkan sinar matahari di pagi hari dan ia pun mendapatkan sinar matahari di sore hari. Artinya apa? Jadikanlah diri kita, sosok kita seperti minyak zaitun yang berkah, mendapatkan sinar matahari pagi, yaitu sinar matahari dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk hidayah, dan sinar matahari dari barat, yaitu berupa Al-Quran. Kalau kita mendapatkan dua sinar, sinar hidayah iman dan sinar hidayah Al-Quran, maka kita seperti sosok pohon zaitun yang penuh berkah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala nurus samawati wal ardh. Maka di sini Imam Ahmad dalam
musnad beliau mengatakan bahwasanya al-qalbu arba'ah. Hati itu ada 4 macam. Berapa? 4 macam. Yang pertama adalah qalbun ajradu fihi mithlul siraj yuzhir. Hati yang bersih, di dalamnya sesuatu seperti pelita berkilau. Hati yang bersih ibaratnya pelita, ibaratnya lampu yang berkilau. Ada cahaya di cover atau dibungkus dengan apa? Kaca, berkilau. Kalbu inilah yang ketika orang lain melihatnya, ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa ini? Seperti siapa? Masbuk Yahi? Yusman. Kita melihat Yusman, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Yusman, ingat Al-Quran. Maka itulah karena hati Yusman berkilau. Kedua, wa qalbun aghlafu marbutu ala gilafihi. Ada hati yang tertutup dengan tutupannya. Ulangi lagi tadi. Yang kedua, ada hati yang tertutup dengan tutupannya. Ada rumah yang tertutup dengan pintu rumahnya. Yang ketiga, wa qalbul mangkus. Dan ada hati yang terbalik. Ada hati yang terbalik, amangkus. Ada hati yang terbalik. Yang keempat adalah ada hati wa qalbul masfahu. Ada hati yang terlapisi. Bagian yang pertama adalah adapun qalbu yang bersih adalah kalbu orang mukmin yang di dalamnya terdapat lentera yang meneranginya. Adapun kalbu yang memancarkan cahaya, adapun kalbu yang menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang butuh cahaya, itulah hati orang-orang yang mukmin. Ulangi lagi tadi, mengapa hati orang mukmin senantiasa bercahaya? Karena ia mendapatkan energi iman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia kuatkan energi hatinya dengan membaca Al-Quran. Maka bercahaya mukanya. Maka para sahabat mengatakan orang mukmin itu ada 5 cahaya pada dirinya. Cahaya hati, cahaya lisan. Hatinya tidak ada iri dengki di dalamnya, hasad. Hatinya bercahaya karena hatinya sehat. Yang kedua adalah lisannya bercahaya. Kok lisan bercahaya? Bukan gigi dikasih apa? Pelapis gigi, bukan. Yang dimaksud bercahaya adalah kalimat thayyibah. Tidak dia berucap kecuali kalimat thayyibah. Lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir dan menyibukkan lisannya dengan membaca Al-Quran. Itulah hati yang lisan yang bercahaya. Kemudian amalnya bercahaya. Kok amalnya bercahaya? Apa yang dimaksud dengan amal yang bercahaya? Yang disebut amal yang bercahaya adalah apa yang ada dalam keimanan dalam hatinya, dan apa yang disebutkan lisannya sesuai dengan amal-amalnya. Hati, lisan dan amal seiring sejalan. Itulah cahaya yang kedua. 3. Cahaya yang keempat adalah
Dalam surat Al-Isra, adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mudkhala sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa maksudnya di sini adalah ketika dia masuk alam kubur, ia mendapatkan cahaya di alam kubur. Masya Allah. Dari manakah cahaya alam kubur? Cahaya alam kubur adalah cahaya amal-amal yang ia kerjakan di dunia. Maka amal-amalnya memberikan penerangan ketika dalam kubur, alam kubur hanya ada kegelapan. Dari mana cahayanya? Setiap kali anak-anaknya yang ia wariskan senantiasa berdoa, Rabbi ghfirli. Teruskan, wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Itu orang mukmin. Ketika di kuburnya ada sedekahun jariyah, sedekah-sedekah jariyah yang mengiringi, mensinari kuburannya. Dan cahaya yang kelima dikeluarkan di alam kubur, menjalani proses-proses di yaumil mahsyar, yaumil akhir, sampai ke surga, ia mendapatkan cahaya. Masya Allah, ada 5 cahaya. Oleh karena itu, itulah cahaya yang ada pada diri orang mukmin. Masya Allah. Selanjutnya, bagaimana dengan hati orang-orang yang terkunci? Wa qalbu aglafu marbutun ala gilafihi. Dan hati yang tertutup dengan tutupannya, terkunci dengan kuncinya, itulah hati orang-orang siapa? Orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Kita menjadi hamba yang ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup matanya dengan tutupan kemaksiatan, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adapun kalbu yang terbalik adalah kalbu orang munafik. Mengapa dikatakan kalbun mangkus? Kenapa? Arafa thumma ankara. Mengapa disebut hati munafik? Karena ia mengetahui kebenaran, kemudian dia ingkari. Itulah namanya terbalik. Ya. Oleh karena itu, orang munafik itu senantiasa mukanya ya, pakino ya itu ya, ada mukanya. Maka kita berlindung dari orang-orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, apabila mereka dikatakan aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha, ia mengatakan apakah kami ini akan beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Apabila dikatakan la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun. Atau di hadis Rasulullah SAW, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa. Apa dia berjanji ia ingkar. Apabila dikasih amanat, dia mengingkarinya, mengkhianatinya, dusta ketika berbicara, mengkhianati ketika dikasih amanat. Itulah orang-orang munafik. Maka dia dikatakan arafa thumma ankara. Wa ammal qalbul musfahi fa qalbu fihi iman wan nifaq. Adapun yang dikatakan hati terlapisi adalah hati yang ada di dalamnya iman dan kemunafikan.
Hati ada qalbul musfah. Hati yang terlapisi adalah hati yang ada di dalamnya iman dan kemunafikan. Maka dikatakan di sini contohnya apa? Mathalul nifaq fihi kamathalil kurha yamudduha qayh waddam. Perumpamaan hati yang terlapisi adalah ibaratnya hati dengan luka, hati dengan luka yang terus disuplai oleh apa? Darah dan nanah. Itu hati yang terlapisi oleh kemunafikan. Tapi juga hati terlapisi tadi dilapisi juga dengan keimanan. Maka Rasulullah mengumpamakan seperti sayur yang disirami air bersih. Sayur yang disirami air bersih. Hati yang terlapisi adalah bertempurnya antar keburukan, kebaikan dan keburukan. Saling silih berganti, kalah mengalahkan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada diri kita dengan menguatkan keimanan. Allahumma tsabbit bil iman. Ya Allah, kokohkanlah, kuatlah keimanan. Itu yang pertama. Meraih energi cahaya Allah dengan menguatkan keimanan. Yang kedua, bagaimana kita meraih cahaya Allah Subhanahu wa taala? Dengan membaca, mentadabburi, menghafal, mengamalkan Al-Qur'an. Karena tadi cahaya Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah dari Al-Qur'an. Yang ketiga, jadilah seperti pohon zaitun, minyak zaitun yang berada di la syarqiyah wala gharbiyah, berada di tengah. Mendapatkan cahaya dari timur dan mendapatkan cahaya dari barat. Sehingga menjadi pohon yang berkah. Maka kalau kita menjadi sosok muslim, santri, mujahid dakwah yang penuh berkah, kehadirannya ditunggu orang, kepergiannya senantiasa disesali orang karena sangat bermanfaat, memberikan cahaya di mana dia berada, maka jadilah seperti pohon zaitun. Seorang santri harus seperti apa? Lampu. Lampu yang wattnya sangat tinggi. Lampu yang terang. Dapat dan mampu memberikan cahaya dimanapun ia berada. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ketika ia datang membawa cahaya dimanapun ditugaskan nanti, maka kezoliman, ketidakadilan, kegelapan akan pergi karena ia datang dengan cahayanya, cahaya keimanannya, cahaya Al-Qur'annya. Maka ini santri yang sangat kita harapkan. Ini kader yang kita harapkan. Seperti lampu yang wattnya sangat tinggi. Cahayanya memberikan penerangan yang sangat jelas terang. Jangan juga kita seperti lilin. Cahayanya terbatas. Ketika dia sudah membakar dirinya, meleleh, habis dia. Maka tidak boleh menjadi lilin yang menzolimi dirinya. Mencahaya orang, memberikan cahaya kepada orang, tetapi membakar dirinya. Jadilah seperti lampu. Lampu yang senantiasa mendapatkan energi keimanan, energi Al-Quran, sehingga mampu memberikan cahaya kepada orang lain. Kesimpulan yang keempat, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta wali maulaha. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah yang membolak-balikkan hati, agar hati kita ditetapkan pada cahaya
Allah. Karena kita berdoa seperti hati yang dibagi 4 tadi. Kita menginginkan hati kita yang bercahaya. Dan kita berlindung dari 3 macam hati tadi. Ada hati yang tertutup dengan tutupannya, hati orang kafir. Ada hati yang terbolak balik. Itulah hati orang-orang munafik. Dan ada hati yang terlapisi, itulah hati yang ada iman dan kemunafikan di dalamnya. Maka bagaimana mendapatkan cahaya yang lain adalah solat lain. Perbanyak wudu, perbanyak jalan ke masjid. Itulah cara-cara tempat lain kita mendapatkan cahaya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kita dalam hati kita, di lisan kita, di amal-amal kita. Allah berikan cahaya ketika menghadapi sakaratul maut. Allah memberikan cahaya ketika kita di alam kubur. Allah memberikan cahaya ketika kita prosesi-prosesi di yaumil mahsyar nanti. Dan kita mendapatkan cahaya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadabbur kita pada pagi hari ini. Tadi kita mentadaburi surat An-Nur ayat 35. Di dalamnya ada 5 kata nur, nur, cahaya, cahaya, cahaya. Semoga kita menjadi hamba yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 cahaya tadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.